semuanya, selamat datang ya di podcast kami, yaitu obrolan putih abu-abu. Tentunya, di podcast kali ini kita akan membahas tentang materi anak SMA. Nah, untuk tema yang akan kami bahas kali ini adalah etika berperilaku. Sebelum itu, kita akan perkenalan dulu nih. Kenalin, nama aku Angel Orna Janet dari kelas 11 IPS 3. Salam kenal ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Dika dari kelas 11 IPS 3. Halo semuanya, kenalin nama aku Maria Femberlin dari kelas 11 IPS 3. Oke, segitu dulu perkenalan kita. Sekarang mari kita langsung mulai aja ya. Nah, tema kali ini yaitu kearifan budaya lokal di lingkungan sekitarku. Sebelum itu, aku mau tanya nih ke kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang etika itu? Jadi, yang aku ketahui tentang etika itu adalah karakter atau adat kebiasaan individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Kira-kira dalam kita bergaul, ada nggak sih etika yang harus kita lakukan? Yang pastinya ada dong. Contohnya adalah kita harus saling menghargai satu sama lain. Karena setiap manusia memiliki hak asasi yang harus dihargai satu sama lain. Bener banget, apalagi pada ayat Alkitab Kejadian 2 ayat 17-18, Tuhan menciptakan kita untuk saling menghargai dan saling melengkapi. Tuhan sendiri yang menginginkan dan mengajarkan kita untuk menghargai hak asasi sesama manusia. Selain menghargai sesama, masih ada beberapa orang yang tidak bisa menghargai hak asasi manusia karena masih ada kekerasan dan terorisme yang terjadi di Indonesia. Dan hal itu bisa mengambil hak asasi manusia untuk mendapatkan kebebasan dan hidup yang tenang. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu juga rawan terjadi konflik? Emangnya apa sih, Jel, konflik yang bisa terjadi di Indonesia? Jadi, karena Indonesia adalah negara kepulauan, tentunya di Indonesia memiliki berbagai macam budaya dan perbedaan. Maka dari itu, dengan adanya perbedaan dapat menimbulkan konflik. Contohnya yang sering terjadi di Indonesia adalah konflik rasial terhadap perbedaan ras, seperti perbedaan warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, dan masih banyak lagi. 因其我们也必须注意我们的态度和言论，不要进行输入巴厘岛文化比较啊，文化更有趣和加里曼丹文化，并不比巴布亚文化较激烈的比较。 Kalian juga harus tahu kalau budaya Indonesia sangat beragam dan memiliki keindahan masing-masing. Untuk itu, kita tidak pantas untuk membanding-bandingkan antar kebudayaannya. Memang apa aja kebudayaan yang ada di Indonesia? Ada banyak sekali contohnya. Ada salah satunya adalah tari payung dari Sumatera Barat, lalu ada makanan khas dari Sumatera Selatan yaitu pempek, ada rumah adat Kerinci dari Jambi, dan masih banyak lagi. Selain Indonesia memiliki budaya yang menarik, Indonesia juga memiliki sejarah yang tidak kalah menarik. Emangnya apa sih, Dik? Jadi, dahulu kala, Indonesia adalah negara yang pernah dijajah oleh negara Belanda. Pada waktu itu, Belanda menguasai wilayah Indonesia. Salah satunya untuk menguras habis sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Lalu, dampak yang dirasakan oleh Indonesia adalah kehidupan bangsa Indonesia menjadi sangat miskin, terbelakang, dan memprihatinkan. Karena berbagai penindasan oleh pemerintah kolonial Belanda yang selalu bersikap sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia. Oh iya, kalian juga harus tahu loh, kalau Indonesia juga memiliki sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan ini, ada yang namanya DPR, yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan pengelolaan dana atau uang negara ini menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, atau biasa disebut dengan APBN, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau biasa disebut juga dengan APBD. Nah, ngomong-ngomong tentang keuangan, di sekolah kita pasti memiliki kegiatan yang membutuhkan dana untuk penyelenggaraannya. Pihak sekolah pastinya menginginkan rincian dana yang jelas agar bisa dipertanggungjawabkan.
Maka dari itu, ketika siswa-siswi ingin mengadakan kegiatan, mereka wajib membuat yang namanya proposal, di mana proposal berfungsi sebagai permohonan izin kepada pihak yang berwenang dan meminta bantuan dana atau sponsor. Dalam mencari sponsor dan partisipan, pasti kita perlu mengadakan promosi. Salah satu contoh yang dapat kita lakukan adalah dengan mengiklankan kegiatan tersebut melalui sosial media, agar para pengguna yang melihat dapat tertarik untuk mengikuti acara tersebut. While looking for customers, sometimes the owner of business would do a promotion same as the topic before. The owner would do a promotion through their social media, through their booklet, brochure. But the biggest impact of it is from their customer or buyer is in the review. There's the type of review that we found online from the previous customer that has used or buy the product. Also, from the reviews, we can see that there's a good reviews and the bad one, which means the one that enjoyed using the product and the one that wants to give a complaint to the product. From viewers, we can see the difference of the arguments that they created for those who want to buy the product. This reviews or argument can lead the customer to make a decisions about the products itself. That's why the company should make the promotions more interesting, so in that way the customer will be interested in buying it. Wah, ternyata banyak banget ya yang dapat kita pelajari. Nah, jadi gimana? Kalian pasti sudah paham kan sama materi yang kita obrolkan kali ini? Kami berharap podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kami pamit undur diri ya. Maaf jika ada salah kata yang bisa menyinggung perasaan kalian yang mendengarkan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih ya. Bye-bye.